Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arina hikmah wa barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'da alaina barakatihi fid dharain amin. Hadirin rahimakumullah, hadirin hadirat yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita awali pengajian rutin ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barakah dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan dan menuntaskan pembahasan kemarin. Pembahasan terakhir kita tentang sesuatu yang berhubungan dengan Allah terakhir adalah tentang sifat jaiz bagi Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Pembahasan tentang Allah itu sebetulnya berkaitan dengan rukun iman. Iman itu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi minallah. Iman itu adalah percaya kepada Allah, billah, wa malaikatihi dan malaikat Allah, wa rusulihi dan para utusan Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir, hari kiamat, dan yang terakhir adalah percaya akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pembahasan ilmu tauhid ini, mulai dari awal pertemuan sampai sekarang ini masih seputar an tu'mina billah, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu apa? Percaya dengan Allah dan semua sifat-sifat yang telah Allah miliki. Karena kalau disederhanakan percaya kepada Allah, ya sudah percaya kepada Allah. Lalu bagaimana mengaplikasikan kita ini percaya kepada Allah? Maka semua yang berhubungan dengan Allah itu kita percaya, termasuk sifat-sifat wujud, qidam, baqa ila akhirih. Semua yang pernah kita bahas itu bagian dari masih satu an tu'mina billah. Ngoten nggih. Yang tentang Allah kemarin sudah dibahas. Satu, ada wajib bagi Allah. Dua, mustahil bagi Allah. Ada yang satu terakhir, insyaallah ini saya tuntaskan dan pertemuan berikutnya kita bahas antu minabillah wa malaikatihi, baru wa kutubihi, kemudian baru wa rusulihi, biar runtut ngoten. Kemarin saya memberi gambaran tentang fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu maha bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin
dan juga maha bisa meninggalkan segala sesuatu yang mungkin. Mungkin ini apa? Mungkin terjadi. Mungkin itu kebalikannya adalah tidak wajib terjadi atau tidak mustahil terjadi. Artinya begini, ada wajib terjadi, ada tidak boleh terjadi, ada tengah-tengah yang boleh terjadi dan boleh tidak terjadi. Kalau yang wajib terjadi berarti tidak mungkin tidak terjadi. Ini sebetulnya pelajaran tauhid ini pelajaran tingkat tinggi. Sesuatu yang wajib terjadi berarti tidak boleh tidak terjadi. Kalau wajib terjadi, loh kok tidak terjadi? Berarti ada sesuatu yang salah di sini. Wong wajib terjadi, seperti misalnya Allah wajib kuasa, Allah wajib luar biasa. Loh kok tidak terjadi? Maka akan muncul kekurangan bagi Allah. Sesuatu yang wajib terjadi nggak boleh nggak terjadi. Nanti apa? Namanya mustahil. Sesuatu yang tidak boleh terjadi nggak boleh terjadi. Kenapa? Tidak boleh terjadi berarti tidak boleh. Ketidakadaannya itu tidak boleh, maka keadaannya itu sesuatu yang harus tidak terjadi berarti tidak boleh tidak terjadi. Seperti begini, Allah itu tidak boleh ada dua. Maka kalau ternyata yang tidak boleh ini kok ada, ya tidak mungkin. Allah itu tidak boleh ada lebih dari satu, tidak boleh. Maka adanya adalah sesuatu yang mustahil. Makanya ulama itu memilah agama itu begini. Ada yang pertama, ad-dinu aqlun. Agama itu akal. Ini yang seperti ini biasanya aliran filosofi tentang kaum yang meneliti kebenaran dan hakikat sesuatu. Kenapa ad-dinu aqlun? Agama itu rasio, masuk akal. Masuk akal. Nabi Ibrahim dikenal dengan bapak filosofi, bapak filsafat. Kenapa? Pakai akal. Akal menolak sesuatu yang dengan akal ini loh kok tidak sepertinya tidak sesuai. Makanya mustahil Allah menciptakan sesuatu yang Allah kalah dengan sesuatu itu. Ini jangan dibenturkan. Allah itu maha bisa, tapi jangan diartikan maha bisanya Allah membuat sesuatu yang kemudian Allah itu lemah. Bisa tidak Allah membuat Allah lagi? Nah ini pertanyaan yang konyol. Katanya Allah itu maha bisa. Kalau Allah maha bisa, bisa ndak Allah membuat Tuhan lagi? Nah, ini kalau bilang nggak bisa, masa Allah nggak bisa? Kalau bilang bisa, masa ada sesuatu yang bisa mengalahkan Allah? Kan begitu kan? Ini kan tengah yang kenapa? Karena dihadapkan dengan sesuatu yang di situ akan menjadikan Allah menjadi tidak kuasa seperti itu. Bisa tidak Allah menciptakan sesuatu yang Allah kalah dengan ciptaannya? Ini sesuatu yang akal tidak menjangkau itu. Kalau manusia bisa menciptakan sesuatu yang kalah dengan ciptaannya, justru menunjukkan manusia lemah. Ada yang menciptakan kalkulator, alat menghitung. Pas sudah tercipta, ternyata kalkulatornya bisa mengalahkan manusianya. Ngitung lebih cepat kalkulatornya dari pembuat kalkulatornya. Ada manusia menciptakan pengangkat alat berat, bisa mengangkat tonan. Manusianya sendiri yang menciptakan tidak bisa. Ini menunjukkan manusia menciptakan sesuatu yang manusia kalah dengan ciptaannya, dan itulah bagian dari kelemahan manusia. Dan Allah tidak bisa, bahasanya tidak boleh, mustahil menciptakan sesuatu akal kita tidak menjangkau. Kalau ada suatu ciptaan mengalahkan ciptaannya, itu yang dikatakan ad-dinu aqlun, dunia itu akal. Yang nomor dua, ini syariat fikih. Ad-dinu taklif,
Agama itu pemberlakuan hukum, beban, membebani makhluknya dengan hukum syariat. Masuk agama jenengan siap diatur oleh agama, disuruh sholat, disuruh puasa. Memang ad-dinu taklif, agama itu adalah pemberlakuan hukum. Di fikih ada hukum wajib, ada hukum haram. Di situ yang tujuannya kenapa harus ada hukum syariat? Dalam dibalik apa yang kita lakukan itu ada 3 esensi sebetulnya. Kula rinci. Kalau kita sholat setidaknya ada tiga rincian dibalik apa yang kita lakukan. Pertama, kalau kita sholat itu bentuk ketaatan, namanya taat. Bukan jiwa pembangkang kita ini, jiwa yang taat. Nomor 2, ketika kita sholat itu bentuk kurbah. Kurbah ini qaribun, maknanya dekat, akrab paling dekat, takorrub mendekatkan diri, atau bahasanya PDKT. Kalau kita ibadah pendekatan kepada Allah. Kalau kita sholat berarti bagian dari takorrub, mendekatkan diri. Dan yang ketiga, ibadah. Ternyata dalam ilmu tauhid ini beda antara taat, kurbah, dan ibadah. Kalau taat itu berarti kita ini jiwa penurut. Kalau takorrub berarti kita ini sedang ingin mendekatkan kepada Allah. Kalau ibadah bentuk penghambaan, kita ini ngaku dirinya ibadah. Itu kan berangkat dari abdun, makanya pelakunya dikatakan hamba, abdun. Karena banyak orang yang secara status makhluk adalah hamba, tapi secara perilaku tidak mencerminkan hamba. Belum lagi nanti kepada pembahasan yang lebih luas. Di balik yang kita lakukan ini berbicara hikmah, bukan hanya 3. Nanti ketika kita sholat itu, kalau tadi dikatakan ada taat, ada kurbah, ada ibadah, lebih dari 3 ini secara mutlak itu banyak sekali. Nopo? Ibadah itu bagian dari wujud syukur. Ibadah itu untuk pelebur dosa, itu di LL-nya. Tapi secara esensi yang intinya 3 tadi itu. Kenapa iblis itu kok dikeluarkan dari surga? Ya karena 3 ini tidak ada. 3 ini tidak ada. Nopo? Ya tidak taat, dan secara simbolis dia tidak merasa dirinya hamba. Karena kalau hamba itu ya taat dan merasa dan mau tunduk. Islam itu ada makna 2. Pertama dengan bersyahadat masuk Islam. Nomor 2, Islam dengan arti yang sesungguhnya aslama yuslim, islaman patuh, tunduk. Maknanya tunduk. Jadi misal awal pertama Islam jenengi melebu Islam, kalau sudah mendarah daging bentuk ketaatannya setelah dia masuk Islam, mau menjalankan ajaran Islam, inilah Islam yang sesungguhnya, yaitu apa? Tunduk patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah mengekalkan iman Islam kita ini sehingga hingga hari terakhir kita menutup mata. Kemudian di sini kami membaca apa dalilnya bahwasanya sesuatu yang mungkin ini boleh terjadi, boleh tidak terjadi. Alasannya di sini ulama membahas sederhana saja. Sesuatu yang bahasanya mungkin terjadi tidak boleh bagi Allah, tidak mungkin bagi Allah sesuatu itu harus terjadi. Kenapa? Karena kita posisikan sebagai mungkin terjadi. Karena bahasanya mungkin terjadi, maka bagi Allah boleh menjadikan sesuatu ini terjadi, dan boleh bagi Allah sesuatu ini tidak terjadi. Kenapa? Karena berangkat dari bahasa yang mungkin. Salah satu contohnya
Sesuatu yang mungkin terjadi statusnya sudah di tengah, ini mungkin terjadi, maka sesuatu yang mungkin ini tidak boleh berpindah kepada wajib terjadi atau mustahil terjadi. Kenapa? Karena posisinya adalah mungkin terjadi. Karena bahasanya mungkin terjadi, maka bagi Allah merealitakannya gimana? Ya berarti bisa terjadi, bisa tidak. Dan yang seperti ini hak Allah, betul-betul hak Allah. Salah satunya di sini yang dicontohkan oleh Allah tentang adalah rizki. Allah mungkin bagi Allah, terserah Allah apakah A mau diberi rizki atau tidak, B tidak diberi rizki atau tidak, itu terserah Allah. A diberi mungkin, nggak diberi juga mungkin. Kenapa? Karena A bagi Allah tidak harus memberi rizki, dan bagi A ini bagi Allah tidak harus tidak memberi rizki. Artinya apa? Rizki yang diberikan kepada seseorang itu murni adalah kehendak Allah. Karena apa? Karena pada akhirnya memberi atau tidak antara mungkin dan tidak. Napa rizki niku? Saya baca nggih. Ar-rizqu inda ahli sunnah. Rizki itu adalah sesuatu yang kita bisa mengambil manfaat di situ. Sudah ngambil manfaat itu namanya rizki. Kalau sesuatu itu belum kita rasakan manfaatnya, itu masih belum menjadi rizki secara hakikat. Ini kan kita bahas tasawuf atau tauhid, ini bahas hakikat sebetulnya. Sesuatu yang betul-betul menjadi rizki kita adalah sesuatu yang sudah menjadi manfaat bagi kita. Kalau tidak, maka belum menjadi rizki. Beda dengan aliran Mu'tazilah mengatakan rizki itu apa yang kita miliki. Lah kalau Ahlus Sunnah buatan, terkadang ada sesuatu yang sudah menjadi milik kita tapi masih belum kita mendapatkan manfaatnya. Jenengan main ke tetangga digawai berkat, gawa napa misalnya roti lapis Surabaya digawa nyampe ke rumah dikekno nang tonggo, dikekno nang ini. Kenapa? Sampean nggak boleh makan misalnya. Bisa apa? Jenengan cuma gawa nontok sebetulnya. Nggih, dapat uang, dikasih uang, masuk kantong, ono buwo, wonten acara buwo dipindah lagi. Mek cuma mengatur-ngatur itu saja sebetulnya, mengumpan apa yang ada. Dan luar biasanya Allah itu banyak memberi manfaat kepada kita tanpa kita harus memiliki sumber manfaat itu. Nggih. Matahari itu milik sinten? Milik kita, bukan. Tapi kita mendapatkan manfaatnya. Dan pada akhirnya yang kita rasakan semua ini adalah manfaat. Yang pemilik sejati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebetulnya bukan pemilik. Kita bahasakan pemilik ya. Banyak manusia sedih karena bahasa milik ini dan ingin puas kalau mudah memiliki. Saya tidak puas kalau tidak memiliki. Ini jenengan punya uang sekarang ini, punya uang 1 juta dengan tidak punya uang rasanya beda nggih. Rasanya beda. Atau Anda merasa punya uang 1 M dengan gawane tenang, duit sak M tenang. Tapi ketika Anda punya uang gelisah, menemangan opo. Berarti apa? Ada di situ perasaan tenang dan tidak karena memiliki. Artinya apa? Merasa memiliki terkadang bagi seseorang itu menjadikan tenang. Yang seperti ini berarti tenangnya Anda berhubungan dengan makhluk sejatinya. Coba ditelusuri. Tenang yang sebetulnya ketenangan Anda itu dihubungkan dengan makhluk. Lebih istimewa mana tenang dihubungkan dengan sang pemilik makhluk dengan makhluk. Terkadang kita ini merasa tenangnya karena merasa memiliki uang 1 M. Berarti apa? Benda. Makanya kalau bahasa sederhana, lebih baik kehilangan sesuatu demi Allah daripada kehilangan Allah demi
sesuatu. Itu kalau sudah seperti itu betul-betul diamalkan, ta'alluq, hati tenangnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang level seperti ini sulit termasuk yang menyampaikan. Makanya kami hanya menyampaikan. Masalah level nanti menjalankan tergantung masing-masing pengembaraan hatinya. Ngoten nggih. Ini kan kami hanya menyampaikan. Kenapa ada orang merasa kehilangan? Coba tanya. Sejak kapan dia merasa kehilangan? Sejak dia merasa memiliki. Okay. Orang yang tidak merasa memiliki tidak akan kehilangan. Kenapa muncul merasa kehilangan? Karena dia merasa memiliki. Sejatinya yang menurut ukuran alam itu milik kita, sejatinya bukan milik kita. Tetap kembali lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Coba bahasakan sederhana manusia, jenengan punya sesuatu kemudian saya ngambil tanpa izin, jenenge mencuri. Ngoten nggih? Jenengan punya sesuatu saya ambil, jenenge mencuri. Kalau benda itu yang Allah berikan kepada kita itu hakikat betul-betul memiliki kita, Allah ngambilnya nanti mencuri namanya. Apa iya Allah mencuri milik kita? Ngoten lho. Kita punya orang yang kita cintai oleh Allah diwafatkan. Kalau itu betul-betul milik kita, Allah ngambilnya mencuri, dolim nanti. Kan ngoten. Karena sebetulnya Allah itu menjemput miliknya, makanya namanya amanah. Maka bagi kita Allah bukan mencuri. Kenapa? Wong pada hakikatnya semua milik Allah. Allah sedang ingin memberikan nikmat dengan kita yang ini. Itu bersama kita agar kita tenang, itu sebetulnya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melatih hati kita tidak betul-betul segala sesuatu itu sebetulnya milik Allah semua. Betapa Allah itu sayangnya kepada kita, sesuatu yang dari Allah kemudian kita kembalikan kepada Allah, Allah ganti dengan surga atau pahala. Napa? Salah satunya kita ini kan menjelang kurban nggih. Menjelang kurban. Allah kasih rezeki kita lancar, kasih kita lancar. Zahir secara hukum alam manusiawi ya milik kita. Maksudnya apa? Milik kita itu kalau tetangga yang ngambil ndak boleh. Kalau sesama manusia jangan pakai dalil lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, nanti kacau semua nanti ini. Ini hubungannya dengan Allah. Wonten cerita kiainya bilang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ngoten. Kemudian besok santrinya ini punya ayam, ternak ayam banyak ngoten nguwu. Besoknya diambil sama kiainya, disembelih. Kemudian santrinya tanya, "Kiai, kok disembelih ayam saya?" Kiainya bilang guyon maksudnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Besoknya kambingnya kiainya disembelih. Kambingnya kiainya disembelih sama santrinya. Kemudian, "Cung, kok disembelih, Cung?" Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Ya nek kambing kegeden. Lho ya apa? Ojo kambing kegeden kok dibatasi, katanya lillahi ma fis. Ini maksudnya begini. Kalau kita hubungannya dengan Allah, maka apa yang ada di sisi kita bukan benar-benar memiliki. Hubungannya dengan Allah, jangan sampai salah nih. Hubungannya dengan Allah, apa yang berada di sisi kita ini bukan betul-betul milik kita. Kenapa? Oleh karena bukan betul-betul milik kita, maka Allah ngambilnya, ndak dolim namanya. Oh itu milik saya, saya ambil, tidak ada masalah. Pada waktunya apa yang dititipkan oleh Allah akan kembali kepada Allah. Itulah kemudian melatih diri bahwasanya sesuatu yang dari Allah maka kita bagi sama-sama dengan makhluk Allah yang lain, karena kita sadar tidak ada yang benar-benar miliki kita. Muncul manusia yang
dermawan dan lain apa. Wong semua makhluk Allah, saya milik Allah, yang bersama saya juga milik Allah, maka nggak ada bedanya barang itu bersama saya atau bersama makhluk Allah yang lain, tidak ada bedanya. Kalau sudah masuk pada level ini, insya Allah orang medit itu tidak ada. Ketika dia banyak rizki, merasa sebagai panitia rizki. Paham panitia nggih? Kalau panitia itu kan bangga, saya dipilih jadi panitia. Artinya apa? Dipercaya sebagai penyalur rizki Allah kepada makhluk Allah yang lain yang membutuhkan. Masalahnya kita kan tidak merasa seperti itu. Hatinya terkadang, wah iki aku sing golek berarti tekku iki, yang lain tidak boleh merasakan. Ngoten. Ini akhirnya muncul bahasa kikir medit. Kenapa? Karena merasa memiliki itu. Tapi kalau bayangkan semua ini semuanya milik Allah, kita ini hanya titipan dan lain-lain. Sama dengan cerita ini. Makanya bagian dari daisnya Allah, Allah juga berhak menentukan doa itu dikabulkan atau tidak. Itu bagian dari mungkin. Allah berhak merubah keputusan itu, terserah Allah. Pada zaman Nabi Musa ada orang miskin. Minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, hidup saya ini miskin lama, saya minta tolong engkau doakan, mintakan kepada Allah, jadikan saya kaya raya. Akhirnya Nabi Musa terkenal doa langsung kepada Allah niki dikabulkan, minta kepada Allah agar si miskin ini menjadi kaya raya. Apa kata Allah? Ya, hamba tadi yang memohon untuk jadi kaya raya itu nanti saya jadikan dia kaya, tapi ada batasnya, selama 2 tahun. Ngoten, dibatasi katanya. Kok tak dadekno sugih 2 tahun aja. Akhirnya apa? Nabi Musa bilang kepada yang umatnya, kamu akan kaya 2 tahun. Senang. Keesokan harinya dia kaya raya. Ketika kaya raya, kemudian hamba ini berpikir begini dengan istrinya, mumpung kita kaya, ayo mumpung mampu sedekah, mampu dermawan, kita kekayaan kita ini ayo kita bagi-bagi, sedekahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Nanti kalau sudah 2 tahun miskin lagi, kita nggak bisa sedekah. Akhirnya apa? Selama 2 tahun dia manfaatkan untuk banyak sedekah, dia kaya raya, dia sedekahkan. Ternyata apa? 2 tahun berlalu, hamba Allah ini tetap kaya. tetap kaya. Nabi Musa melihat, lu kok si suki, tahun ketiga lu tetap kaya raya. Akhirnya apa? Datang kepada Allah, ya Allah, saya penasaran. Ini katanya engkau ingin menjadikan orang ini hanya kaya dalam 2 tahun. Lah kok ini lebih dari 2 tahun kok masih kaya raya? Iya, saya maunya begitu, kata Allah. Tapi hamba Allah ini ketika kaya raya, dia sedekah yang sebanyak-banyaknya. Ini menyinggung kedermawanan saya ini. Kalau dia dermawan seperti itu, kemudian saya memberhentikan nikmatnya, nanti saya ini bahasa kita, jangan sampai saya kalah dermawan dengan makhluk saya, maka ku tambah tidak hanya cukup 2 tahun lebih. Kalau dia semakin dermawan, saya akan lebih dermawan daripada dia. Inilah Allah. Artinya apa? Kalau di sisi hakikat, Allah mampu menentukan doa hamba itu kapan dikabulkan, kapan tidak. Itu Allah maha mampu. Merubah keputusannya juga Allah maha mampu. Makanya kenapa kita wajib doa, wajib ikhtiar? Karena kita tidak tahu keputusan Allah kepada kita, tidak tahu. Ada yang berpikir begini, nanti kita kok rajin ibadah, kok kita nanti ahli neraka. Itu bisikan-bisikan iblis agar kita tidak ibadah. Secara ilmu hakikat betul, kalau takdirnya itu neraka, kalau takdirnya surga. Cuma apa kita tahu takdir kita surga atau neraka? Kan ngoten kan? Karena kita tidak tahu. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan kita ikhtiar menjadi orang soleh itu sebetulnya tanda saja, bukan untuk berhak sebetulnya. Kenapa? Berhak itu Allah yang menentukan. Lah dari ketentuan Allah menentukan bahwa ini ahli surga, Allah kasih tanda. Tandanya apa? Ibadahnya istiqomah. Jadi itu tanda saja. Tanda. Jadi bagaimana kita wujudkan tanda itu dengan harapan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kepada kita menjadi ahli surga.
Pada akhirnya ketika surga dan neraka itu ketentuan Allah, loh kita ini juga milik Allah. Makanya ada Al-Quran itu bahasa, ya Allah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka itu milikmu ya Allah, itu hambamu. Artinya apa? Wis terserah jenengan ya Allah, mau diapakan terserah jenengan, toh rasa sakit itu juga Allah yang nyeting gitu kan. Dan kita kan kita kan merasakan seolah-olah seperti di dunia kita ini sakitnya bagaimana luar biasa. Ini saya mohon maaf ini saya lihat dari sisi tasawufnya Artinya begini sebetulnya, kalau Allah menghendaki menyiksa tidak perlu neraka sebetulnya. Kenapa kok disimboliskan masuk neraka tempatnya siksaan? Kenapa? Ya kita ini di dunia ini memang harus dibegitukan. Kalau tidak begitu kacau di dunia ini. Coba bayangkan di dunia ini kita tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan panasnya api, kemudian kita dikatakan besok kamu akan disiksa di neraka, itu banyak apinya luar biasa panasnya. Sementara kita di dunia tidak pernah merasakan panas misalnya. Kita tidak bisa ditakut-takuti seperti itu. Akhirnya apa? Menjadilah kita orang yang menjadi orang yang buas, suka membunuh, suka begini. Kenapa? Karena tidak merasakan yang namanya azab, kan begitu. Maka Allah kasih kita rasa sakit ketika terbakar. Kenapa? Bisa diancam, kalau kamu masuk neraka kamu akan begini. Akhirnya apa? Hati kita akan tertekan. Kalau begitu jangan sampai melakukan yang demikian. Gampang saja misalnya begini, orang yang berzina besok akan dipotong ujung rambutnya. Gimana? Ame potong rambut lu aku gak loro. Anggoten nggih jenengan nggih. Ngoten sampean. Orang yang melakukan dosa besar akan dipotong rambutnya. Jadi dengan potong rambut gak sakit. Napa akhirnya? Akan menjadikan Anda meremehkan pelanggar. Potong rambut. Dan kenapa? Makanya di tubuh kita ini ada yang dipotong gak sakit. Ada yang dipotong sakit. Coba dibayangkan, kalau kamu melakukan ini kamu akan dipotong jarinya. Loh, mikir dua kali. Potong jari itu sakit kan ngoten. Akhirnya apa? Dengan seperti itu akhirnya kita ngerem untuk tidak melakukan. Makanya di Al-Quran itu bahasa walakum fil qisasi hayatun, dan ada manfaat bagimu dengan diberlakukannya kisos. Kenapa? Dalam kisos ada kehidupan. Loh, bayangkan, kisos itu akan muncul kehidupan. Napa kisos niku? Kalau orang membunuh akan dibalas, hukum syariat mengharuskan dia dibunuh juga. Kisos namanya. Artinya apa? Dan dengan seperti itu banyak manusia yang mikir dua kali untuk menghalalkan darah manusia yang lain. Akhirnya apa? Jadinya ngerem, kalau saya melakukan begini maka saya akan dilakukan seperti itu juga. Kenapa? Hukum akan terlalu ada. Akhirnya apa? Hukum Islam itu kalau diberlakukan insya Allah akan ada maslahah di dalamnya. Cuma kalau di Indonesia ini bukan negara Islam, tidak bisa kita memperlakukan begitu. Makanya dalam fikih itu begini, kalau ada pelanggaran dihukum dengan hukum selain Allah, maka di akhirat tidak menghapus hukumannya. Itu fikih kita. Akhirnya begitu. Kalau ada orang melanggar di dunia, melanggar hukum Allah, maka hukum yang harusnya dilaksanakan adalah hukum Allah. Karena memang itu jalannya penebus dosanya. Tapi kalau ada pelanggaran dihukum dengan hukumannya bukan hukuman Allah, di akhirat berarti dia karena di dunia belum melaksanakan hukumannya, maka di akhirat akan dilaksanakan itu. Tahu ceritanya ngoten niki be? Ada cerita, ada orang hampir ketika mau meninggal itu sulit, nazaknya sulit. Ditanyakan, dipanggilkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya, kenapa dia kok sulit meninggalnya? Kemudian dikatakan, ternyata anak ini dikatakan gampang saja sekilas, durhaka kepada orang tua. Akhirnya dikatakan, kata Rasulullah, panggil orang tuanya, maafkan dia. Maka didatangkan. Awalnya orang tua ini tidak
tidak mau memaafkan anaknya ini, entah karena kelakuan apa. Hamba Allah ini pada zaman Nabi, akhirnya hamba ini oleh orang tua ini tidak mau dimaafkan. Apa kata Nabi? Kalau begitu bakar saja tuh bapak, jasadnya kita kumpulkan ke kayu, bakar saja. Apa kata orang tuanya? Ya Rasul, jangan, ya Rasul, jangan dibakar. Saya memang tidak memaafkan dia, tapi saya tidak rela kalau anak saya dibakar. Apa kata Nabi? Kata Nabi, kalau engkau tidak memaafkan dia, tidak dibakar hari ini, akan dibakar dengan api neraka. Mending dibakar di dunia daripada dibakar di neraka. Kan ngoten. Apa artinya? Ya Rasul, saya sekarang rela, ridho dengan anak saya. Ya Rasul, tolong jangan dibakar. Akhirnya apa? Anak ini, sahabat ini akhirnya bisa meninggal, ruhnya keluar dengan tenang. Hadirin rahimakumullah, dari cerita yang saya sampaikan di sini intinya begini, sesuatu yang tidak terlaksana di dunia, hukum Allah akan terlaksana di akhirat. Makanya begini, pelanggaran itu ada dua. Ada pelanggaran yang jalan tobatnya Allah kasih jalan. Napa? Hukuman yang sudah disebutkan oleh Allah. Misalnya mencuri, potong tangan, memang itu jalan tobatnya, dan dengan melakukan itu pengampunan Allah turun. Membunuh maka kisos, dan itulah cara menebus dosanya. Cuma ada kesalahan yang di situ Allah nggak menjelaskan jalan tobatnya apa. Banyak nih, nggak sholat, apa ada penjelasan? Kalau udah sholat akan dibeginikan, nggak ada. Wis dosa gitu aja. Dosa gitu aja lah. Dari sini ini akhirnya banyak manusia yang nggak sholat. Kenapa? Dosa nggak tampak. Kalau mencuri salah, dosa juga. Gimana tobatnya? Potong tangan langsung, nggak ada yang mencuri kalau itu betul-betul dilakukan dong. Membunuh, dibunuh, jalan tobatnya ada. Tapi kalau nggak sholat, dosa ngoten mawon. Akhirnya apa? Aduh, saya kaya opo wis piro, nggak ada yang tahu kan, maka akhirnya kita tidak merasa banyak dosa, sama-sama tidak terasa, sama-sama tidak terlihat, ngoten nggih. Makanya hati yang antara pahala dan dosa itu, kalau hatinya tidak percaya dengan pahala dan dosa itu terkadang begitu meremehkan. Tetangga punya salah, kemudian ada yang bilang mohon maaf ya. Nah, kan gitu kan, saat tetangga kita salah, dia mohon maaf kepada kita, maksudnya dia bisa biar terlepas dari dosanya. Kemudian kita, kalau kita mengampuni, maka Allah memberikan kita pahala. Kalau kita percaya betul dengan yang namanya pahala itu, kita akan mengampuni dosa tetangga kita yang salah. Kenapa? Karena dibalik mereka salah, kita mengampuni, Allah memberikan pahala. Tapi coba tidak percaya dengan pahala, maaf tok gaya apa, gak kira kenyang aku mbek maafmu, ngoten nggih. Memberi maafmu tidak membuat saya kenyang, tidak membuat saya gemuk dan lain-lain, kan ngoten nggih. Gaya apa maaf tok, meneh yo salaman yo maaf lagi enak, maaf tok, ngoten nggih. Maafmu tidak membuat saya kenyang, kon jaluk kamu minta maaf kepada saya tidak menjadikan saya kaya, saya tidak butuh itulah. Ini muncul bahasa seperti itu karena antara pahala dan dosa sama-sama tidak tampak. Sekarang pahala dan dosa tidak tampak, masih belum memerankan perannya. Besok di akhirat, yang dosa mengantarkan kepada neraka, yang pahala akan mengantarkan ke surga, semacam tiket nih. Kalau tiket gimana? Sekarang masih belum terasa, dan disitulah keimanan kita diuji tentang yang namanya pahala dan dosa. Makanya di Al-Quran dikatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, percaya dengan pahala, fasanu yassiruhu lil yusra, wa amma man kadzdzaba wa amma man bakhila wastaghna, bakhil betit wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya dengan pahala, fasanu yassiruhu lil usra. Artinya begini, kalau kita malas, misalnya malas ibadah, dan ini mungkin sering terjadi kepada kita, jangan sampai bukan karena pahala dan dosanya, memang betul-betul malas ngoten mawon, bukan karena tidak percaya dengan pahala setting.
bukan karena tidak tertarik dengan pahala dan dosa. Wis males ngoten mawon. Kenapa? Kalau sampai kita masuk terpleset pada meremehkan dosa, meremehkan pahala, nanti akhirnya kita termasuk di situ tadi itu, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Hadirin rahimakumullah. Kembali lagi tadi, jadi fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu di sini adalah Allah maha mungkin melakukan sesuatu yang mungkin terjadi dan meninggalkan sesuatu yang mungkin terjadi, apapun dan bagaimanapun yang terjadi kepada makhluknya. Kenapa? Allah menjadikan kaya yang tidak wajib, tidak menjadikan kaya juga tidak wajib. Karena tidak wajib itu Allah terserah kita ini kaya atau tidak, pada akhirnya semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita sedikit satu lagi. Suatu ketika Imam Abu Hanifah bertemu dengan orang yang pengemis, orang pengemis di jalanan. Kemudian Abu Hanifah itu ditanyain oleh pengemis ini, wahai Abu Hanifah, apakah Allah mampu menjadikan saya seperti engkau? Orang pengemis ini nasibnya malang begitu. Abu Hanifah ketika menjumpai, memberi nasihat, kemudian dinasihati, akhirnya orang ini bertanya, ya Allah, apakah Allah mampu menjadikan saya seperti engkau? Abu Hanifah senang, iya, Allah maha mampu, asal engkau mau berubah, Allah bisa menjadikan kamu seperti saya. Yang kedua dibalik oleh orang pengemis ini, wahai Abu Hanifah, sekarang apakah Allah mampu menjadikan engkau seperti saya? Engkau yang orang alim dimuliakan begini, apakah Allah mampu menjadikan engkau seperti saya? Seketika Abu Hanifah deg di hatinya, sadar bahwasanya dirinya seperti itu pemberian Allah. Fi'lu kulli mumkinin autar, bukan sesuatu mustahil Allah merubah kehendaknya. Allah menjadikan orang yang sekelas Abu Hanifah alim dijadikan berubah di akhir hayatnya, dirubah seperti nasibnya orang miskin ini. Maka kita, kalau kita jadi orang baik, orang taat, bukan untuk kita menyombongkan diri, justru itu disyukuri dan dijaga. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita seperti itu. Ikhtiarnya apa? Istiqomah ibadah itu. Istiqomah ibadah. Kenapa? Allah kalau berkehendak, Allah bisa menjadikan kita berubah dari yang semula kita orang soleh menjadi tidak bisa menjadi tidak soleh. Hadirin rahimakumullah, ada bahasa begini, bahasa yang luar biasa. Idza lam yataqarrabil 'abdu bi ni'matihi qarrabahu Allahu bi ni'matihi. Jika dengan nikmat-nikmat Allah seorang hamba tidak semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan mendekatkan seorang hamba ini dengan nikmahnya, dengan cobaannya. Berarti apa? Allah sayang kita. Ketika kita enak, bisa beribadah, maka kita syukuri dengan memperbanyak ibadah itu sendiri. Itu namanya kalau kita dengan sehat, dengan nikmat itu kita menjadi lebih istiqomah lagi. Itu artinya kita ini kayak minta dilanggengkan takdir itu kepada takdir Allah itu kepada kita. Tapi kalau dengan nikmat sehat, panjang umur, lu kok kita tidak memanfaatkan untuk memperbanyak ibadah? Kayak kita ini pesan kepada Allah. Ada bahasa di situ, saya lupa makolahnya. Kalau dengan nikmat itu kita tidak gunakan untuk beribadah, kayak kita minta, ya Allah, hentikan nikmatmu. Ngoten. Secara tidak langsung begitu. Jadi kalau kita sehat, fisik, umur panjang, loh kok tidak digunakan untuk beribadah, malah banyak dosa. Itu sebetulnya dalam perilaku kita itu ada pesan, ya Allah, hilangkan nikmat saya. Walaupun kita tidak membahasakan minta dihilangkannya sebuah nikmat, tapi secara sikap itu sudah menunjukkan kita itu minta dihilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ini kan doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kan setiap salat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Padahal masuk Islam itu sudah hidayah, kemudian bisa beribadah itu juga hidayah. Tapi kita selalu minta ihdina, berilah kami hidayah.
Itu artinya apa? Allah minta kepada kita, minta kepada Allah untuk menjaga keistiqomahan kita, ibadah kita ini sampai nanti Allah menjemput kita. Hadirin rahimakumullah, kembali lagi tadi, jadi fi'lu kulli mumkinin aw tarku itu Allah maha mungkin melakukan sesuatu yang Allah kehendaki, selama itu mungkin terjadi maka mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Kebalikannya adalah sesuatu yang mustahil tidak mungkin terjadi, sesuatu yang wajib terjadi tidak mungkin tidak terjadi. Hadirin rahimakumullah, itu esensi dari fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Maka bagi kita, bagi seorang hamba, sikap kita tentang apa ketentuan Allah ya sudah, tidak ada lagi. Sebisa mungkin kita harus selalu husnudzon, berprasangka baik semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dan bagaimanapun itu kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mengabulkan kita kapan saja terserah, yang penting kita wajibnya doa dan ikhtiar. Ud'uni astajib lakum. Ini kalau pakai doa, berdoalah kalian, astajib, maka kata Allah astajib, saya akan mengabulkan. Jangan kalau ngerti arti bahasa, astajib itu fi'il mudhari, akan itu berarti proses. Kun fayakun, bukan kun fakanah, tapi yakun itu fi'il mudhari, akan. Jadi kalau jenengan takdirnya orang kaya, maka akan Anda berproses kepada itu. Kalau Anda ditakdirkan ahli surga, maka akan Anda berproses menuju surga dengan amal-amal yang kita lakukan. Maka kita, ikhtiar kita ini menuju beramal, melaksanakan proses itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan usaha kita, terkadang kita minta cepat, minta kalau doa kita seringnya minta langsung dikabulkan. Kayak minta bukan kun fayakun tapi kun fakanah. Padahal Allah maha, terserah Allah mau mengabulkan kita kapan dan di mana dan bagaimanapun itu nanti caranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya pernah cerita dan kita ini terlalu gampang menyimpulkan yang dalam proses. Ada seorang hamba Allah ketika dia masuk ke hutan tersesat. Kemudian dia berdoa, ya Allah, daripada saya mati kelaparan di hutan ini, mending saya mati diterkam singa ya Allah. Ngoten. Tidak lama kemudian muncul singa betulan mengaum, hau, ngoten. Dia kaget. Kok betul ada singa ini. Akhirnya Pak, dia lari sekencang-kencangnya. Akhirnya yang semula tersesat tidak menemukan jalan keluar, akhirnya bisa keluar dari hutan. Kenapa? Karena dikejar singa. Kemudian setelah keluar dari hutan bilang, ya Allah, bercanda ya Allah, gitu aja dimasukin hati. Jadi tadi itu saya bercanda ya Allah, gitu aja dimasukin hati. Daripada saya mati kelaparan, mending mati diterkam apa yang maksud saya di sini? Ketika hamba Allah ini sedang dikejar singa, yang muncul apa? Suudzonnya, ini beneran Allah mau bunuh saya ini. Ketika dalam proses itu kita seorang hamba ini dikejar oleh singa, sebetulnya adalah cara Allah menjadikan dia lepas dari kesesatan itu menuju keluar hutan. Cuma karena suudzonnya yang muncul, Allah ini ingin bunuh saya, Allah itu tidak sayang saya, masa saya cuma bilang begitu kok malah didatangkan singa betulan. Sebetulnya adalah cara Allah untuk menyelamatkan seorang hamba. Jadi banyak cara Allah. Kemarin itu saya cerita sedikit ini, saya timbang tubuh saya ini, bercerita tubuh saya ini tingginya, beratnya 78. Kemudian saya bilang, ya Allah, saya ingin turun berat badan. Kemudian tidak lama dari itu Allah jadikan saya sakit. Jadikan saya sakit, diperiksa, oh Anda ini begini ngoten. Akhirnya apa? Pada saat itu menganggap ini ujian dan begitu. Tidak lama kemudian, berapa minggu kemudian timbang,
langsung 71, hilang berapa lagi ya, ini cara Allah memang begitu. Mungkin saya doanya, ya Allah saya ingin kurus dengan cara yang enak, enggak begitu, ya Allah saya ingin kurus ngoten mawon, akhirnya besoknya sakit, olahraga gak mempan, pas sakit semua dipikirkan begini, akhirnya betul tujuan tercapai dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan orang bilang, Allah kita minta bunga, Allah berikan kaktus berduri. Saya minta kupu-kupu indah, Allah berikan ulat kepada saya. Tapi ternyata apa? Bunga kaktus itu pada akhirnya muncul bunga yang indah, dan ulat itu akhirnya berubah menjadi kupu-kupu sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong kita ini perintah Allah nggak langsung dilaksanakan, kok doanya minta langsung dikabulkan, kan aneh kalau begitu nggih. Salatnya engko dhisik, pas doa ya Allah saya ingin kaya, kata Allah engko dhisik, kata Allah. Nek engko dhisiknya Allah ini bisa jadi lama, maka kalau tidak ingin diengko doanya oleh Allah, maka jangan mengengko perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang minta kepada Allah kan banyak nih, ada yang dicintai, ada yang semuanya minta kepada Allah. Kata Allah, saya akan mendahulukan permintaan hamba yang terbaik, yang baik kepadaku dulu, yang taat dulu. Nanti kalau tidak begitu, di mana sisi adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada akhirnya di dunia ini kita jalani, syukuri, nikmati, dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu banyak mikir apa yang akan terjadi. Akhirnya apa? Sedih kita ini, menemangan opo, sesuatu yang mungkin terjadi besok kita pikirkan hari ini, akhirnya kita merasa menderitanya sekarang. Kemudian besok terjadi, besok mikirkan untuk besoknya, akhirnya apa? Hidup yang singkat ini kita manfaatkan kayak selalu khusus menderita. Dalam ilmu tasawuf, makhluk yang paling besar tawakalnya adalah burung. Burung itu kalau keluar cari makanan, kenyang pulang sudah, nggak ada burung bawa kantong gimana kan meneh, nggak ada. Wis kenyang pulang. Besok apa kata besok? Coba jenengan bisa ndak buka toko, ada untung wis cukup sak dino sak wengi tutup ae, ndak bisa. Akeh ketika yang beli banyak tetap buka tokonya. Kenapa? Untuk besok dan untuk besok. Ternyata sesuatu yang kita rencanakan untuk 1 minggu kemudian, besoknya kita meninggal. Akhirnya apa? Belum kita nyampe di masa itu. Makanya waktu cuma 3 waktu itu cuma 3. Napa? Kemarin, sekarang, besok. Kemarin itu namanya masa lalu. Walaupun kemarin tidak bisa diulang, sesuatu yang sudah kita manfaatkan waktunya tidak bisa diulang. Kemudian besok masa depan namanya harapan. Besok belum tentu menjadi milik kita. Jangan-jangan nanti malam adalah hari terakhir bagi kita. Dan yang betul-betul milik kita apa? Sekarang. Karena sekarang inilah kenyataan. Maka jangan pernah menunda kebaikan. Bisa jadi di saat yang kau rencanakan Anda tidak bisa melakukan di saat itu. Ngoten nggih. Mau sedekah itu baiknya Allah nih, apa yang dari Allah kita sedekahkan, Allah kasih pahala. Kalau kurban, napa doanya? Allahumma hadihi minkah wa ilaika. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Allah kasih surga, padahal kita nggak modal kita. Dari Allah kita kembalikan untuk Allah kasih kita surga. Kita tidak modal sebetulnya. Yang dari Allah ke jalan Allah kasih surga. Maka untuk apa kita pelit? Pada akhirnya itu dari Allah juga, dan kembalikan kepada makhluk Allah yang lain. Definisi syukur, sarafun ni'amih lil mun'im, apa yang dari Allah nikmat itu kita kembalikan kepada Allah lagi, entah berwujud sedekah atau berwujud ibadah yang maksimal dari kita. Hadirin rahimakumullah, demikian yang kami sampaikan untuk pagi ini. Insyaallah pertemuan berikutnya untuk pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala selesai, kita menginjak pada wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kalau sudah selesai pengajiannya gimantun. Saya ini takut
ini kok yang dibahas Allah ini, Allah itu takut begini, lihat saya, aku tok sing dibahas ini. Paham nggih? padahal nggih tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Saya khawatir terlalu sering membahas Allah ini, takut bukan bahasa tersinggung ini, takut kita ini suul adab yang dibahas Allah, tapi niat saya membahas Allah adalah menyelamatkan keimanan kita, takut terpleset salah memahami tentang Allah, tapi jangan terlalu dalam ngoten mawon nanti sama Allah aku tok sing dibahas ini wis bahas enggak ada pembahasan yang lain ta ngoten. Jadi hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan pengajian tauhid ini khususnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mempertebal keimanan kita dan kita tidak salah dalam memahami Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah itu sayang kita. Makanya bismillahirrahmanirrahim itu sudah kunci semuanya. Maha pengasih, maha penyayang, itu sudah luar biasa. Maha pengasih untuk yang terkasih, maha penyayang untuk yang tersayang. Kasih itu bisa jadi karena kasihan, sayang itu karena cinta. Jenengan yang berkeluarga mungkin sayangnya sudah gak ada, tapi tinggal kasihnya. Sak norek nih tak pekat mbek sopo iki kan ngoten nggih. Tinggal kasihnya. Makanya dalam doa mawaddah warahmah, rahmah itu karena cinta. Awal-awal menikah rahmah, setelah itu tinggal mawaddah. Lah mawaddah ini yang terkadang keluarga itu masih bertahan. Dulu engkau cantik, sekarang kulitmu sudah seperti ini, perlu disetrika misalnya. Sudah keriput semua kan ngoten nggih. Tapi mawaddahnya masih ada. Mungkin rahmahnya sudah hilang, sudah gak cantik lagi, sudah begini. Nah, kata laki-laki begini, "Dek, kamu sudah tidak cantik seperti dulu. Kamu merasa ganteng bodoh." Sama. Kalau saya rela menerimamu dengan keadaan seperti ini, masa kamu tidak menerima rela saya yang seperti ini? Kita ini sudah mantan ganteng, mantan cantik semua. Hadirin rahimakumullah, kita manfaatkan hidup ini untuk lebih banyak mempertebal keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah beribadah, karena memang ibadah inilah tujuan Allah menciptakan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhir dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin akhirin. Allahumma shalli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil mala'il din. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa alhimna bil ulumi ladunni wa barik lana fi ma razaqtana wa ajirna bid minar. Allahumma ij'alna nafsan mutmainnatan thayyibatan tha'atan hafizatan tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik wa takhsha khasyatik wa la hawla wa la quwwata illa bil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa rahimin. Wa subhanaka rabbil izzati wa sifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, setelah ini ada